Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jelda Wulan Ramadhani dengan NIM 2441104050057 Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Bapak Ishak Suryonugroho MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 pokok pembahasan, yaitu pengertian metodologi studi Islam, lalu 5 fondasi utama dalam Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Lalu yang ketiga itu penjelasan menggunakan dalil nakli dan akli mengenai alasan mengapa manusia harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai ajaran Islam. Ya, jadi yang pertama itu pengertian metodologi. Jadi metodologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos yang berarti cara atau jalan, dan logos berarti ilmu. Lalu, dengan demikian, metodologi adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh suatu pengetahuan. Lalu, pengertian studi Islam. Studi Islam adalah kajian ilmiah yang mempelajari ajaran Islam secara menyeluruh, baik yang bersumber dari Al-Quran, hadis, maupun pemikiran para ilmuwan atau ulama. Lalu pengertian metodologi studi Islam itu ilmu yang mempelajari berbagai metode atau pendekatan yang digunakan untuk memahami, meneliti, dan mengkaji ajaran Islam secara sistematis, objektif, dan ilmiah. Lalu metodologi studi Islam juga membantu seseorang agar mampu memahami Islam secara benar dan tidak hanya berdasarkan pendapat pribadi. Lalu tujuan metodologi studi Islam itu ada beberapa, yaitu yang pertama itu memahami ajaran Islam secara benar. Lalu yang kedua mengetahui sumber-sumber ajaran Islam. Lalu yang ketiga menghindari kesalahpahaman terhadap ajaran agama. Lalu yang keempat itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam memahami Islam. Lalu yang terakhir itu menghubungkan ajaran Islam dengan kehidupan sehari-hari. Lalu pendekatan dalam studi Islam. Dalam metodologi studi Islam terdapat berbagai pendekatan. Di antaranya itu yang pertama, pendekatan normatif, pendekatan yang berlandaskan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama. Lalu yang kedua, pendekatan historis, mempelajari Islam berdasarkan sejarah perkembangannya. Lalu yang ketiga, pendekatan sosiologis, mengkaji hubungan Islam dengan kehidupan sosial masyarakat. Lalu yang keempat, pendekatan filosofis, menggunakan akal dan logika untuk memahami nilai-nilai Islam. Lalu yang kelima, pendekatan antropologis, mempelajari praktik keagamaan dalam kehidupan masyarakat dan budaya. Melalui berbagai pendekatan tersebut, Islam dapat dipahami secara lebih luas dan mendalam. Selanjutnya materi yang kedua itu 5 fondasi utama dalam Islam. Jadi Islam dibangun atas 5 fondasi utama yang dikenal sebagai rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji.
hal ini didasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Islam dibangun atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Langsung saja yang pertama, yaitu syahadat. Syahadat adalah pernyataan keimanan bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat merupakan pintu masuk seseorang ke dalam agama Islam. Makna syahadat tidak hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga diyakini dalam hati dan diwujudkan dalam perbuatan. Lalu yang kedua itu sholat. Sholat adalah ibadah wajib yang dilakukan 5 kali sehari semalam. Salat berfungsi sebagai sarana komunikasi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Manfaat salat antara lain, yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu melatih kedisiplinan, menenangkan hati, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lalu yang ketiga itu puasa. Puasa Ramadan adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbit matahari. Tujuan puasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Puasa juga mengajarkan kita kesabaran, kejujuran, kepedulian terhadap sesama, dan pengendalian diri. Lalu yang keempat itu zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang telah memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Tujuan zakat itu ada membersihkan harta, membantu fakir miskin, mengurangi kesenjangan sosial, dan menumbuhkan rasa kepedulian. Lalu yang kelima, haji. Haji adalah ibadah yang dilakukan di Mekah pada waktu tertentu dan wajib bagi umat Islam yang mampu secara fisik, finansial, dan keamanan perjalanan. Lalu haji juga mengajarkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesabaran, persaudaraan sesama muslim, dan kesetaraan manusia di hadapan Allah. Lalu saya bertanya, apakah seseorang masih muslim jika salah satu pondasi tidak terpenuhi? Pertanyaan ini tuh perlu dijawab dengan hati-hati. Jika seseorang mengakui seluruh rukun Islam dan meyakini sebagai kewajiban, tetapi belum mampu melaksanakannya karena keterbatasan tertentu, maka ia tetap seorang muslim. Contohnya, belum berhaji karena belum mampu secara ekonomi, lalu tidak wajib zakat karena belum mencapai nisab, lalu tidak puasa karena sakit dan mendapatkan keringanan syariat. Namun, apabila seseorang mengingkari kewajiban rukun Islam setelah mengetahui hukumnya, maka hal tersebut dapat mempengaruhi keimanannya. Karena itu, seseorang muslim harus berusaha melaksanakan seluruh rukun Islam sesuai kemampuannya. Ketiga itu, selanjutnya, mengapa manusia harus percaya kepada Allah? Dalam dalil naqli dan akli. Dalil naqli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 1, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa,
Ayat ini menjelaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan wajib diimani. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, "Dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan dengan demikian, kepercayaan kepada Allah merupakan bagian utama dari kehidupan manusia menurut ajaran Islam. Lalu dalam dalil akli adalah dalil yang menggunakan akal dan logika. Yang pertama nih, alam semesta memiliki pencipta. Segala sesuatu yang ada pasti memiliki penciptanya. Misalnya, rumah ada pembuatnya, mobil ada pembuatnya, buku pun ada penulisnya. Maka alam semesta yang jauh lebih besar dan kompleks tentu memiliki pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, keteraturan alam, pergantian siang dan malam, peredaran matahari dan bulan, serta keteraturan alam menunjukkan adanya pengatur yang maha kuasa. Tidak mungkin semua itu terjadi secara kebetulan. Lalu yang ketiga, fitrah manusia. Setiap manusia memiliki kecenderungan untuk mencari dan menyembah sesuatu yang dianggap lebih tinggi darinya. Fitrah ini menunjukkan bahwa manusia memang diciptakan untuk mengenal dan menyembah Allah. Lalu yang keempat, keterbatasan manusia. Manusia memiliki banyak keterbatasan. Manusia juga tidak dapat menentukan kapan lahir, kapan meninggal, atau mengendalikan seluruh peristiwa hidupnya. Hal ini menunjukkan adanya kekuasaan yang lebih tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa metodologi studi Islam adalah ilmu yang mempelajari cara memahami ajaran Islam secara sistematis dan ilmiah. Islam dibangun atas 5 pondasi utama, yaitu syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji, yang menjadi dasar kehidupan seorang muslim. Selain itu, kepercayaan kepada Allah dapat dibuktikan melalui dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta dalil akli yang menggunakan akal dan logika. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita dan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.